Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Abdil Al-Aras dengan NIM 1242030107. Nah, saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 UIN Sunan Gunung Jati. Nah, di sini saya akan menjawab tentang 6 poin untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOSI MAG. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang nomor 1. Bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakatnya sendiri atau bagi rakyatnya sendiri? Nah, cara negara Indonesia mengelola geopolitiknya salah satunya itu dengan menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak memihak pada negara atau blok tertentu. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya. Dan juga Indonesia ini sangat baik dalam menjaga atau menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Contohnya Indonesia ini adalah negara yang aktif dalam organisasi regional di Asia dan juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Nomor 2. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia? Menurut saya, yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi, salah satu contohnya yaitu dengan memperkuat atau meningkatkan kemampuan di bidang militer dan di diplomasi untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Selain itu juga pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama regional dan internasional atau kerjasama antara dengan negara-negara lain lah, untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan. Kemudian investasi dalam teknologi militer dan pelatihan personal juga penting untuk meningkatkan kemampuan pertahanan di negara Indonesia. Kemudian nomor 3, pengertian geostrategi. Apa sih pengertian geostrategi, dan jelaskan apa hubungannya dengan geopolitik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian geopolitik. Geopolitik itu adalah ilmu penyelenggaraan suatu negara yang selalu dikaitkan dengan geografis, wilayah, dan atau tempat tinggal suatu negara, suatu bangsa. Nah, kalau geostrategi adalah strategi yang digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan posisi-posisi geografisnya. Nah, dan juga Bung Karno pernah berkata, orang dan tempat tinggal itu tidak bisa dipindahkan. Nah, begitu juga dengan hubungannya geopolitik dan geografis, karena geografis dan geopolitik ini sangat erat. Jadi simpelnya geopolitik itu pemikirannya, sumber pemikirannya. Nah, kalau geostrategi itu pelaksanaan dari geopolitik, geostrategis itu. Nah, kemudian nomor 4, apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di negara Indonesia?
contoh nyata dari geostrategi yang telah dilaksanakan di Indonesia, yaitu negara Indonesia, yaitu penyelesaian sengketa perbatasan dengan Malaysia dan Filipina, seperti sengketa Pulau Miangas dan perbatasan laut di Selat Malaka. Indonesia juga telah melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Laut Natuna Utara dengan Tiongkok. Itu contoh nyata dari geostrategis yang telah dilaksanakan atau yang sudah tercapai di negara Indonesia. Salah satu contohnya. Kemudian nomor 5. Kemudian apakah yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance atau pelayanan publik lah di negara Indonesia? Kendala utamanya itu menurut saya dalam penerapan good governance di Indonesia adalah masih banyaknya orang-orang yang korupsi, terus birokrasi yang kompleks, dan kurangnya transparansi dan akun stabilitas. Jadi masih banyak pejabat yang korupsi, terus masih adanya birokrasi yang kompleks, dan juga masih kurang adanya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian poin ke-6, sebutkan contoh beragama yang berlebihan, contoh sikap ekstrim dalam beragama. Kemudian sebutkan peran orang yang moderat di antara dua kutub ekstrim. Contoh orang yang berlebihan dalam beragama: selalu mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan kita. Jadi ada yang tidak sependapat dengan kita, menurut kita gini, menurut dianya beda dengan pendapat kita, dikafirkan. Itu contoh orang yang berlebihan dalam beragama. Kemudian menganggap diri itu selalu benar, atau orangnya itu maha benar. Pendapat kita gini, pendapat orang lain gitu, pendapat kita yang benar. Jadi beranggapan gak ada orang yang benar kecuali diri saya. Itu orang yang berlebihan dalam beragama. Kemudian selalu menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak. Kemudian contoh sikap ekstrim dalam beragama: menolak perbedaan dan keberagaman. Jadi ini khususnya di Indonesia kan kita itu banyak macam-macam golongan Islam di Indonesia ini. Nah, kalau orang yang ekstrim dalam beragama ini menolak akan keberagaman golongan-golongan itu, dan juga perbedaan, sangat menolak. Kemudian menggunakan agama sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan. Begitu mirisnya ya. Kemudian menganggap diri sendiri sebagai wakil Tuhan di bumi. Kemudian posisi orang moderat ini cenderung berada di tengah-tengah antara dua kutub ekstrim. Jadi kan moderat itu pertengahan gitu, tidak memihak ke kanan dan tidak memihak ke kiri. Jadi posisinya pertengahan. Kemudian menghargai perbedaan dan keberagaman. Jadi kalau ada perbedaan, misalkan ada ini golongan NU, ini golongan Persi, Muhammadiyah, menerima gitu. Beda dengan orang yang tadi, contoh orang yang ekstrim dalam beragama. Kalau orang moderat ini dia menerima akan perbedaan dan keberagaman. Kemudian berusaha memahami dan menghormati pendapat orang lain. Jadi kita itu harus belajar memahami dan
memahami pendapat orang lain. Jadi jangan pendapat orang lain beda dengan pendapat kita tidak terima, jangan. Kemudian menggunakan agama sebagai pedoman untuk hidup yang lebih baik dan harmonis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang 6 poin tadi. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf apabila adanya kekurangan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.